Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Dunia Herbal Perawat Desa. Di video kali ini saya akan membahas tentang akupresur untuk asuhan mandiri di rumah. Bagi Anda yang pertama kali mampir di channel saya, Dunia Herbal Perawat Desa, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Apa akupresur itu dan apa kegunaan akupresur? Saya akan menjelaskan lebih lanjut. Pijat telah dikenal oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Demikian juga oleh bangsa-bangsa yang lain, karena pijat merupakan cara pengobatan alami yang secara naluri dilakukan oleh manusia jika merasa badannya tidak enak. Pijat dengan pendekatan ilmu akupuntur disebut dengan akupresur, dan istilah ini digunakan sampai sekarang. Pengertian akupresur untuk asuhan mandiri di rumah yaitu kata akupresur berasal dari kata akus dan presur yang berarti jarum dan menekan. Istilah ini dipakai untuk cara penyembuhan yang menggunakan teknik penekanan dengan jari pada titik-titik akupuntur sebagai pengganti penusukan jarum pada sistem penyembuhan akupuntur. Jadi bedanya di sini, kalau akupuntur menggunakan jarum, kalau akupresur menggunakan titik yang ditekan. Tujuan penekanan pada titik-titik akupresur adalah melancarkan berbagai sistem pada seluruh bagian anggota tubuh. Akupresur mandiri dilakukan oleh masyarakat di lingkungan keluarga sendiri untuk meningkatkan kebugaran maupun mengatasi gangguan kesehatan ringan. Apa manfaat akupresur untuk asuhan mandiri di rumah? Yaitu ada 4. Yang pertama, meningkatkan kebugaran, melancarkan peredaran darah, mengurangi rasa nyeri, mengurangi stres, dan menenangkan pikiran. Nah, di sini ada teknik akupresur untuk asuhan mandiri di rumah. Yaitu di sini ada titik akupresur. Titik akupresur merupakan konsentrasi dari saraf-saraf sensorik. Penekanan pada titik-titik ini bermaksud untuk mempengaruhi agar sistem tubuh yang kemungkinan terhambat dapat dilancarkan kembali. Penekanan ini mempengaruhi antara lain aliran darah, transportasi cairan-cairan tubuh, sistem saraf, sistem hormonal, sistem getah bening, dan lain-lain. Ada 3 jenis titik akupresur, yaitu yang pertama titik akupresur umum, yaitu titik akupresur yang berada di saluran meridian. Yang kedua, titik akupresur istimewa, yaitu titik akupresur yang berada di luar saluran meridian. Yang ketiga yaitu titik akupresur gas point atau AC point, yaitu tempat yang kalau dipijat terasa nyeri dan letaknya bukan di titik umum maupun titik istimewa. Fungsi titik akupresur ada 2, yaitu sebagai tempat perangsangan untuk mengatasi gangguan di sepanjang jalur meridian. Yang kedua, sebagai tempat pencerminan baik kondisi fisiologi maupun gangguan fungsi organ dalam. Bagaimana mekanisme kerja akupresur? Titik akupresur berada di permukaan kulit yang sensitif terhadap perangsangan biolistrik dan dapat menghantarkan rangsangan. Yang kedua, nyeri dapat menghambat aliran darah dan oksigen ke daerah yang sakit, sehingga dengan mengurangi nyeri, aliran darah dan oksigen menjadi lebih baik. Perangsangan di titik akupresur menyebabkan dikeluarkannya endorfin, suatu neurotransmitter yang dapat mengurangi rasa nyeri.
Yang ketiga yaitu akupresur menutup pintu sinyal nyeri ke medula spinalis dan otak. Yang keempat, akupresur dapat memelihara keseimbangan tubuh dengan mengurangi ketegangan, stres, meningkatkan kekebalan tubuh terhadap perubahan lingkungan atau penyakit. Yang kelima, perangsangan titik akupresur dapat meningkatkan aliran darah dan oksigen pada daerah yang sakit sehingga pengeluaran toksin atau racun menjadi lebih baik. Dua, indikasi, kontraindikasi, dan efek samping. Akupresur asuhan mandiri untuk dilakukan sendiri di rumah dapat dipergunakan untuk penyakit atau gejala ringan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Indikasi akupresur asuhan mandiri untuk dilakukan di rumah seperti meningkatkan produksi ASI, batuk pilek pada balita, meningkatkan nafsu makan, gatal atau biduren, nyeri haid, susah tidur dan stres, kram otot tungkai bawah atau kaki, sakit kepala atau pusing, peningkatan daya tahan tubuh, sakit pinggang, mual, muntah dan nyeri ulu hati, sesak nafas atau mengih, melancarkan buang air besar atau konstipasi, nyeri sendi lutut, dan pemulihan setelah sakit. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan asuhan mandiri akupresur di rumah, yaitu perhatikan yang pertama kondisi pasien. Akupresur tidak boleh dilakukan terhadap penderita yang pertama dalam keadaan terlalu lapar, yang kedua dalam keadaan terlalu kenyang, yang ketiga keadaan terlalu emosi, dan keempat keadaan hamil. Ada beberapa titik akupresur yang tidak boleh dipijat, terutama titik pada meridian yin kaki, meridian CV di bawah pusar, dan LI keempat. Hati-hati diperlukan, terutama jangan sampai terjadi keguguran akibat pemijatan pada titik-titik tertentu. Mual muntah akibat kehamilan dapat diatasi dengan baik menggunakan teknik akupresur. Yang kelima yaitu dalam kondisi tubuh sangat lemah, hanya diperlukan pijat untuk menguatkan. Adapun kontraindikasi untuk dilakukannya akupresur atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan akupresur di rumah yaitu gangguan kesehatan yang harus ditangani oleh dokter, yaitu pertama kegawat daruratan medik, kasus yang perlu pembedahan, keganasan, penyakit akibat hubungan seksual, penyakit infeksi, penggunaan obat pengencer darah atau antikoagulasi, diketahui ada kelainan dalam pembekuan darah, daerah luka bakar atau borok atau luka parut yang baru kurang dari 1 bulan. Dalam kasus keganasan dilarang melakukan akupresur di lokasi tumor, kelenjar getah bening yang besar, serta daerah-daerah yang terjadi borok atau tumor. Akupresur bermanfaat untuk memperbaiki gejala akibat pengobatan tumor atau nyeri yang diakibatkan tumor itu sendiri. Mual muntah akibat pengobatan konvensional dapat dikurangi dengan tindakan akupresur. Apa saja efek samping akupresur? Yang pertama, mungkin akan terjadi shock. Gejalanya yaitu keluar keringat dingin, pucat, lemas, mual, pusing. Penyebabnya pasien dalam keadaan lapar atau terlalu lemah atau terlalu lelah dan pasien takut.
Cara mengatasinya bagaimana? Hentikan pemijatan, tidurkan pasien, berikan minum air hangat atau teh manis hangat, tenangkan pasien, dan istirahatkan. Kejang otot. Kejang otot gejalanya kram otot menjadi kaku dan tegang. Penyebabnya pemijatan terlalu kuat atau pasien dalam keadaan tegang. Cara mengatasinya, hentikan pemijatan pada daerah tersebut, pijat kembali di daerah lain secara pelan-pelan pada titik meridian di sekitarnya, jangan pada tempat yang kejang. Yang ketiga, bengkak atau memar. Gejalanya terjadi pembengkakan pada tempat bekas yang dipijat, mungkin muncul warna kebiruan. Penyebabnya pemijatan terlalu kuat atau kulit pasien sensitif. Cara mengatasinya bagaimana? Hentikan pemijatan pada daerah tersebut. Beri minyak khusus untuk memar atau kompres dingin. Yang ketiga yaitu teknik memijat dalam akupresur. Di sini ada dua teknik, rangsangan dan pemijatan. Perangsangan pada titik akupresur mempengaruhi efek pemijatan. Teknik perangsangan dalam akupresur dibagi menjadi dua, yaitu penguatan dan pelemahan. Yang pertama, penguatan dilakukan pada pasien yang sifatnya penyakit dalam kelompok yin. Yang kedua, pemijatan pada setiap titik yang dipilih maksimal 30 kali putaran atau tekanan. Yang ketiga, arah putaran searah dengan jarum jam. Yang keempat, tekanan pijatan tidak boleh kuat, hanya pelan-pelan saja atau sekedar diketuk-ketuk. Yang kelima, titik yang dipilih maksimal 10 titik akupresur. Yang keenam, pemijatan dilakukan secara meridian. Untuk teknik pemijatan pelemahan, yang pertama dilakukan pada pasien yang sifat penyakitnya masuk dalam kelompok yang. Kedua, pemijatan pada setiap titik yang dipilih antara 40 sampai 60 kali putaran atau tekanan. Yang ketiga, arah putaran berlawanan dengan arah jarum jam. Yang keempat, tekanan pijatan mulai dari sedang sampai dengan kuat. Yang kelima, jumlah titik yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keenam yaitu pemijatan dilakukan berlawanan arah meridian. Cara mengoptimalkan manfaat akupresur, yang pertama yaitu pelemasan otot. Sebelum dilakukan pemijatan, sebaiknya dilakukan terlebih dahulu tindakan pelemasan otot pada daerah yang akan dilakukan akupresur. Lokasi pelemahan otot yang pertama di tengkuk, bahu, lengan, tangan, pinggang, paha, dan kaki. Pelemasan otot dilakukan dengan cara meremas otot besar menggunakan telapak tangan dan 5 jari tangan. Masing-masing dilakukan sebanyak 5 kali. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.